Oke, halo Pak Kris, gimana kabar? Halo Pak Kris. Ini Pak Kris udah join? Udah, tapi kayak belum nyala Di deh Pak HP nggak Kris. kelihatan. Sardi boleh? Cek. Oke, Oh sip. tuh udah. Halo, Pak iya. Kris. Tadi halo juga, tadi lupa di mute. Nggak pantas. Apa kabarnya Pak Kris nih? Anak-anak kita udah ada Udah ada berapa? 100-an lah, udah ada 100-an ya? 100-an. Ya. Iya. Mereka Kabar baik, Kesibukan apa Pak kabar Kris? baik, kabar baik. Kesibukan, Lagi ngapain syuting. Ini kan Syuting? di studio nih, syuting. Oke, saya juga di buat- studio. kok Buat aku jadi minder ya menghadapi Pak Kris. Mic-nya dan lantarnya tuh bikin aku grogi. Aku cuma modal headset, HP sama oh, iya, ini syuting. Jadi selama liburan jadi YouTuber, mendadak jadi YouTuber. Oke, Wah. baik. baik, Ya, baik, jadi baik. rekaman terus. Anyway, sorry, motong, Miss Pak Kris. Kan ini udah pada lumayan Yo. banyak nih. Nah, kalian sekarang boleh di Yo. kolom chat, boleh ketik ini ya. Kita absensi sekarang ya. Jadi kalian boleh ketik misalnya 9D Daryl, 9E Rain. Oke? Jadi biar nanti ke recap siapa aja nih yang join di sesi kali ini, oke? Di kolom chatter. Yes, kolom chat aja. Oke, berarti yang sekarang aja ya, soalnya Nah, itu udah mulai kalau kok. saya ajuin pertanyaan tuh nggak ketutup pertanyaannya. Yes, benar banget. Jadi sambil kita ngobrol sebentar sama Pak Kris, kalian boleh sambil absen. Nah, ini udah pada masuk nih. 9F, Nah, itu udah pada absen tuh. Sip, Iya. thank you ya guys. Weh, aduh anak-anak ini bener-bener ya sangat dirindukan tuh. Coba Sir bayangin, Sir baru ngomong berapa detik udah Langsung dilakukan. gercep. Hebat nggak anak-anak kita Gercep. ini? Mereka udah lama nggak absen jadi ya. Oh, Iya udah lama. biasanya fingerprint. Sekarang nggak bisa. Iya. Regina, Apaan tuh Regina, Angelin. Iya, Angelin? baik. Anyway, Pak Kris, kesibukannya apa tadi Yo. Pak Kris? Hari ini? Syuting, Kesibukannya syuting. Syuting. Terus mendadak ya syuting buat kuliah. Ah, Tapi I see. gimana sih kalau apanya? misalnya dari anak-anak kan mereka katanya enjoy nih home learning karena bisa sambil rebahan gitu. Nah kalau dari dosen gimana? Kalau dosen Mahasiswanya Enjoy rebahan nggak? juga, Pak. Ya ada enjoy ada enggaknya sih. Enjoynya oh gitu ya. ya enjoynya bisa kalau syuting kan kayak sekarang nih ini sebenarnya kemeja saya bawahannya nih celana pendek Betul, sama. kan ya jadi baju bisa hemat celana bisa hemat gitu Betul. nggak Ya, boleh syuting. kesian ya. ya terus apalagi ya paling nggak enaknya waktu pas ngedit sih kalau ngedit itu kan geli lihat muka sendiri geli lihat denger suara sendiri terus tapi lama-lama udah kebiasa sekarang Oh, ya oke. jadi gitu sih ada enak dan yang dan nggak enaknya sih. Ya, enaknya. Tapi tetap ada hikmahnya ya kita home learning ini. Jadi berarti tetap bisa enjoy kita semua sebenarnya ya. Betul. Guru, Iya, dosen, mahasiswa, siswa. Dibikin enjoy aja. Dibikin enjoy. Bener, dibikin enjoy. Kalau Kalau- kangen ya udah bertemu di Udah. Unit. Kalau dari Bertemu di mahasiswa Google sendiri, Meet. Pak Kris, ada ini nggak? Ada yang suka kasih testimoni gitu nggak, Pak? Ada sih mereka bilang ya kuliahnya enak Pak terus kejelasannya jelas terus kalau mereka ada yang nggak ngerti kan bisa dibalikin kan bisa di rewind terus kalau saya ngomongnya kelambatan tuh sama mereka di speed gitu 1,5 menit jadi Oh, 1,5 kali dicepetin. jadi ngomongnya cepet jadi ngomongnya cepet gitu I see, Itu I ya see. memang ya. iya Oke, berarti udah kita Oh benar, kita nggak Ini doa aja. dulu Miss tuh. Si Sean ngingetin Miss, benar juga. Kita belum Siapa doa tuh? loh. Iya, kan. Sean. kita nggak dulu. Ya ampun Sean, kamu bener-bener ya. Miss nggak sia-sia kasih kamu nilai 100 Betul. ulangan. Luar biasa. Boleh, silakan Ya Miss. udah. Kita awali dengan doa dulu kali ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, bahkan kesempatan baik di hari ini, meskipun kami terhalang karena musibah besar yang kami semua harus hadapi, tapi Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan baik untuk belajar lebih mengembangkan diri kami lagi Tuhan. Mari Tuhan berkati pembicaraan obrolan kami di pagi hingga siang hari ini Tuhan, berkati Pak Kris yang akan berbagi bersama dengan kami, supaya selepas dari pertemuan kami di Google Meet ini Tuhan, ada sesuatu yang bisa kami kerjakan untuk hal-hal baik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati semua pembicaraan kami Tuhan, biarlah Engkau yang selalu
menolong kami, melindungi kami dari semua mara bahaya yang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji namamu, amin. Amin. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja kali ya. Thank you. Oke. Oke. Kita langsung mulai ke... Tadi kita udah bahas ya, Miss ya, pentingnya kita ngapain sih Pak ngebahas tentang potensi. tema ini. Dikala kan sekarang kayaknya lagi pandemi nih, emang penting atau gimana sih? Apa sih yang harus kita bahas terkait apa aja gitu. Nah tadi saya sih sudah coba menyampaikan pendapat kali Miss ya. Lebih ke ya penting banget kalau kita tahu potensi kita dari sekarang, palingnya kita punya banyak waktu buat ngembangin gitu kali Pak ya. Apalagi pandemi kayak begini lumayan nih bisa ya, ada waktu. makin muda tahu makin apa ya, semakin muda kita kan waktu makin panjang ya. Yes. Jadi punya waktu yang jauh lebih panjang buat ngembangin potensi gitu. Nah kalau Pak Kris bilang kan kemarin pernah bilang nih Pak, kalau masa depan seseorang ditentukan oleh potensi yang ia kembangin sama relasi. Yes, relasi yang ia bangun tuh gimana tuh Pak? Boleh jelasin? Ya, jadi menurutku tuh masa depan seseorang itu tadi Sir Jimmy bilang ditentukan sama potensi, tapi syaratnya mesti yang ia kembangkan gitu. Jadi potensi itu nggak akan jadi sia-sia kalau nggak dikembangin. Terus yang kedua itu tentang relasi sih. Jadi tentang relasi itu karena relasi bikin pengaruh sama kita. Terus relasi bisa bawa dampak baik, dampak buruk. Terus relasi juga kadang bisa bikin potensi kita jadi jadi nggak dikembangkan gitu karena potensi kan. Kita yang tadinya mau rajin ngembangin potensi, ternyata relasinya jelek. Ya udah akhirnya kebawa malas-malasan, kebawa rebahannya terlalu banyak gitu kan. Terus ya jadi dua hal itu sih. Terus dua hal itu yang penting ya, dan relasi itu nanti sih relasi kan kita nggak bahas banyak di yang sekarang ya, tapi relasi itu catat relasi sama Tuhan, sama diri sendiri, sama sesama sih gitu Sir. Jadi potensi yang nggak dikembangin sia-sia, terus relasi juga mesti dengan aware kita bangun gitu sama yang baik gitu kan. Oke gitu itu sih poinnya ya. Ini Silo, are you there? Oke. Dari awal dulu sebenarnya apa, jangan-jangan anak-anak ini belum tahu sebenarnya apa potensi itu sebenarnya apa dulu sih? Makanan bentuk jangan apa? Apa bentuk apa dan bagaimana ya nggak sih? Jangan-jangan benar juga. Iya, potensi apa sesuatu yang diberikan sama Tuhan atau harus yang aku kembangin, atau kalau misalnya aku nggak punya ability di situ, apa aku bisa dapet? Nah, gimana tuh Pak? Ya, jadi potensi itu kan definisinya mungkin bisa disamain sama talenta ya. Talenta itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan ya, kayak talenta ngomong lah, talenta di matematik lah, talenta di bahasa lah, talenta di sosial lah, relasi sama orang. Itu salah satu bentuknya gitu. Cuman potensi itu punya pengertian lebih ya. Potensi itu kalau dari definisinya itu kayak kemampuan yang punya kemungkinan buat dikembangkan gitu. Jadi cuma sebuah kemungkinan. Jadi kayak potensi itu kayak saya potensinya misalnya apa ya? Potensinya jadi apa ya? Potensinya punya mobil mewah gitu ya, potensi kan. Tapi mobilnya belum ada gitu. Tapi berpotensi karena, gitu Pak ya? Ya cuma sebuah kemungkinan gitu kan. Jadi ya tapi berpotensi. Jadi masalahnya potensi itu nggak kelihatan dari luar karena belum kelihatan gitu sih. Oh gitu. Semua orang gitu pasti punya potensi nggak sih Pak? Kan kadang-kadang ngerasa, aduh kayaknya gue useless gitu. Ya menurutku sih setiap orang harusnya punya potensi yang Tuhan kasih gitu loh. Jadi menurutku sih begitu pas kita lahir pasti kita punya potensi gitu, dan itu Tuhan yang kasih kan. Nah cuma masalahnya kita tahu atau enggak gitu ya itu gimana kita jalanin. Iya, tergantung kita tahu atau enggak, terus tergantung kita ngembangin itu atau enggak gitu. Tapi tiap orang pasti punya potensi lah gitu kan. Pasti ya. Mungkin sekarang lagi pada di rumah gitu ya, potensinya apa ya? Satu, rebahan itu potensi loh. Aku juga kayaknya punya potensi. Aku kayaknya Pak, potensi aku bukan ngajar lagi, masak kayaknya. Menemukan menu baru. Ya, masak ya. Ya, aku cobain juga gitu, rasa baru. Udah bisa ngulek sambal sekarang gitu iya, ya, udah rajin. Saya juga udah bisa Pak bikin disinfektan Mbak sendiri, masker. Nah, Pak Kris boleh nggak tahu
awalnya jangan-jangan tuh anak-anak itu tuh mereka juga mungkin nggak tahu ya. Sejak pas awal Pak Kris tahu apa potensinya Pak Kris tuh gimana sih? Maksudnya cara tahu oh kayaknya aku punya potensi nih di sini nih. Itu cara taunya tuh by feeling atau gimana tuh? Atau dapat ilham gitu dari Tuhan, tiba-tiba mimpi, oh kamu punya potensi. Dapat mimpi. Tiba-tiba mimpi ya. Pencerahan. Tapi ya menurutku sih mungkin kalau ngelihat hidup sampai sekarang sih potensi itu mesti dicoba dulu ya. Jadi nggak bisa kayak kita cuma reka-reka, oh kayaknya gue bisa ini tanpa kita coba gitu. Begitu pas kita coba, terus kita ada ketertarikan sama satu bidang, terus ya akhirnya dapat feedback dari orang-orang sih. Jadi yang penting tuh pertama ada ketertarikan, yang kedua kita ini biasanya dapat feedback dari orang-orang kita bagusnya apa gitu. Habis itu ya dia punya manfaat buat orang lain sih, 3 itu ya. Jadi paling gue cerita dulu tuh pas SMP gitu ya, SMP tuh kayak ada ketertarikan buat ngulik komputer gitu kan. Jadi ada komputer di rumah, terus penasaran gak cuman sekedar main, terus gue bongkar. Terus pas dibongkar tuh dilihat ini dalamnya apa, terus sampai beli majalah komputer, terus tahu komponen-komponennya, terus lama-lama tuh bisa servis komputer sendiri kan. Nah dari situ servis komputer sendiri, terus ya karena komputer gue rusak waktu itu kan, terus lama-lama tuh nyebar ke teman-teman kan. Jadi teman-temanku pas di SMP di SMA tuh minta tolong gue buat servis komputer mereka gitu, dengan imbalan makan siang sama imbalan makan siang sama ya lumayan lah semuanya ya kayak gitu. Terus lama-lama tuh nyebar ke teman-teman orang tua, teman papaku, teman mamaku kan. Jadi gue kayak keliling-keliling jadi tukang servis gitu ya. Terus orang-orang bilang, oh ini komputernya jadi cepet nih, padahal cuma sekedar format ulang doang sama format Windows doang waktu itu. Udah canggih banget kayaknya. Gitu sih. Tapi itu ini nggak sih Pak Kris? Jadi waktu itu tuh karena ada ketertarikan. Gimana? Maksudnya kalau misalkan tadi Pak Kris bilang nih bermula dari ketertarikan terus coba-coba. Tapi ngerasain gagal juga nggak sih Pak Kris? Atau misalnya semuanya lancar gitu waktu kita punya ketertarikan, nyobain langsung lancar, atau Pak Kris juga pernah ngalamin gagal? Oke, iya. Kalau pas itu kan dalam konteks tadi cerita yang servis komputer itu kan karena sekedar fun doang kan, jadi bukan dijadikan sebuah profesi sih. Jadi ya nggak jadi tukang servis kan sekarang kan. Terus, kemarin waktu pas itu tuh nemuin banyak kesulitan sih. Ya kayak waktu itu kayak nemuin banyak kesulitan. Pernah satu ketika ke teman mamaku, terus ngelihat ini komputernya kayak satu udah tua, terus wah susah banget lah. Jadinya lumayan berhari-hari, ya sekitar 2-3 hari lah buat servis kan. Jadi ketemu sama kesulitan itu gitu. Nah makin kesini tuh begitu pas udah ada ketertarikan di komputer, terus kan bidangku jadi ke komputasi kan. Nah nggak serta-merta juga begitu pas kita tahu potensi terus jadi gampang gitu. Kayaknya dua hal yang berbeda itu. Jadi buat anak-anak di P4 juga kelas 9 ini bukan berarti punya ketertarikan terus orang-orang bilang bagus, kita mau makin baik itu jadi gampang. Justru sebenarnya makin sulit gitu. Semua hal dipelajari di awal tuh gampang, cuman sampai di level intermediate dan advance itu jadi sulit gitu. Oke. Jadi berawal dari ketertarikan ya. Iya, gitu sih. Jadi pasti ada kesulitan lah. Jadi ada 3 sih, ada ketertarikan, terus ada feedback. Ada feedback sama punya manfaat. Ketertarikan, terus ada feedback, ada pujian. Sama yang ketiga tuh punya manfaat buat orang lain gitu. Jadi potensi kita tuh berdampak, membawa dampak untuk orang lain gitu ya Pak Kris kan ya? Iya, punya dampak buat orang lain lah. Mau itu cuman tentang kayak ya mungkin di P4 ini kan ada yang potensinya wah lomba terus nih, lomba bahasa Inggris lah, lomba apa gitu kan. Basket. Terus kayaknya tuh mereka mungkin kepikiran bahwa ini manfaatnya cuma buat gua doang nih, bisa menang lomba lah. Terus namanya ada di media penabur lah atau di YouTube P4 lah gitu ya. Tapi tanpa sadar apa yang kalian lakukan ini sebenarnya dampaknya orang tua jadi bangga kan. Terus bener juga keluarga ya. jadi bangga gitu. Terus yang ketiga mungkin ada adik kelas yang punya ngelihat, oh ini keren banget nih si Cici ini, si Koko ini teh, wah bisa menang lomba terus. Jadi
tanpa sadar yang kayaknya tadi potensi cuma buat kita doang, ternyata bisa ada manfaat buat orang lain. Dan mungkin menjadi inspirasi juga buat orang lain gitu ya Pak Kris Gitu. ya. Kali aja pas orang lain lihat lalu dia jadi termotivasi Iya, juga jadi gitu inspirasi. kan. Tanpa kita sadari gitu ya kadang-kadang ya. Betul, kadang-kadang benar. Oke, nah Pak Kris, waktu Pak Kris jadi kan udah betul. bidang komputer ya kan, lalu ada feedback, lalu punya manfaat tadi kan hampir menjadi tapi bantuin servis komputernya. Nah terus gimana langkah selanjutnya Pak Kris? Berarti ngembanginnya itu dengan apa tuh? Lebih fokus ke komputer lalu mengabaikan yang lain-lain atau gimana? Mungkin nggak sih orang tuh punya potensi bisa komputer sama apa lagi gitu? Mungkin nggak tuh? Lebih dari satu gitu ya? Mungkin ya, jadi ya betul, lebih dari satu. Dan yang menarik itu menurutku sih bukan tentang milih ya, bukan tentang kayak saya mau milih A, B atau C gitu bidangnya gitu. Tapi sebenarnya begitu kita coba A, coba B, coba C, nanti lama-lama tuh A dan B dan C ini bisa jadi produk bayang nggak? Jadi satu digabung-gabungin tuh kita bikin kita jadi unik gitu kan? Karena kita punya potensi yang beda-beda. Terus kita sendiri ya, maksudnya satu orang individu ini punya potensi beda-beda, katakanlah A, B, C. Pada saat didalamin, ternyata bisa nih jadi bikin satu kompetensi, bikin punya satu skill yang sangat unik, gabungan dari 3 itu gitu. Kalau dalam konteks gue sih, begitu tadi mulai dari ketertarikan di komputer, terus lama-lama waktu di SMA ketertarikan sama ilmu fisika kan. Terus di fisika itu ada yang namanya fisika komputasi. Jadi sama fisika sama komputer kan. Jadi kalau nggak cuman komputer doang gitu, tapi komputer sama fisik gitu. Jadinya fisika komputasi kan. Terus begitu berjalan di situ, terus ketemu sama potensi yang lain nih, ngomong di depan orang kan, storytelling kan. Awalnya tuh ngajar sekolah minggu. Awalnya tuh ngajar sekolah minggu 2007 kan. Ketemu sama berapa lah 20 sampai 25 anak kan. Coba di situ ternyata menarik juga nih, bisa cerita gitu kan. Terus ya akhirnya kan jadi sosok yang sekarang gitu kan, ngajar berawal dari storytelling itu. Terus ngajar di fisika juga kan, di Megatron. Terus ngajarnya juga bisa pakai teknologi yang ada gitu. Jadi ke semua potensi itu semakin cepat kita nemuin, semakin cepat kita kembangin ya Pak. Semua potensi itu nanti akan jadi satu hal yang unik gitu. Iya. Dan itu jadi menjadikan siapa unik, gitu. Kita jadi, gitu ya. Menurutku sih bukan tentang memilih ya, tapi menemukan ya. Betul. Jadi bukan tentang memilih potensi yang mana, tapi jangan-jangan potensi-potensi ini sebenarnya bisa digabungin gitu. Oke. Berarti kalau paling dininya Pak Kris waktu itu nemuin potensi Pak Kris itu dari SMP berarti Pak ya? Udah mulai ada ketertarikan tadi yang Bapak bilang berarti ya? Ya, jadi betul. Dari SMP main komputer, terus main game, terus di SMA juga akhirnya ke fisika. Terus kuliah ke fisika komputasi, terus di kuliah juga ke storytelling kan, sama public speaking lah. Akhirnya jadi kayak sekarang gitu. Nah sekarang juga jadinya tuh nemuin potensi baru nih selama work from home kan. Ternyata tuh ada potensi buat ngajarnya pakai video kan, ngajarnya pakai video gitu. Oke. Jadi berarti jadi podcaster lah, karena punya nge-host podcast juga kan. Oh, I see. Berarti maksudnya selama rentang hidup pun kita tetap masih bisa nemuin potensi-potensi baru dong ya Pak? Iya betul. Selama garis kehidupan nanti akan ketemu momen potensi, terus kalau nggak ketemu dengan kesempatan di mana orang kasih, terus kita ngembangin gitu. Intinya sih mesti sungguh-sungguh dan jangan setengah-setengah sih buat ngembanginnya. Oh, tapi berarti Pak Kris, berarti selama intinya kan tadi kuncinya kan awalnya kan dia punya ketertarikan. Lalu dia coba-coba kan ya. Tapi mungkin nggak misalnya pas waktu dia coba-coba gitu, terus ada misalnya nggak pede ya, misalnya jangan-jangan ini bukan kali ya. Nah, apakah kalau nyampe di titik itu dia tetap maju untuk memacu diri untuk terus ngembangin, atau dia berhenti dan rasanya memang ini bukan kemampuan aku nih, atau gimana tuh? Pak Kris pernah nggak ngalamin itu, dan kalau misalnya anak pernah ngalamin, kira-kira mereka harus ngapain tuh di titik stuck kayak gitu? Persimpangan nih. Iya, persimpangan gitu. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Cuman tadi pertanyaan Miss Ilona juga keren gitu. Maksudnya
begitu pas kita jalanin terus kita ngerasa bukan di situ. Nah disinilah pentingnya feedback sih. Jadi feedback itu orang ngasih ke kita masukan kan, jadi jangan pernah malu buat untuk berekspresi lah ngomong di depan. Setiap ada kesempatan ya pakai itu, nanti orang kan akan kasih feedback gitu. Oke. Nah, Wah, gitu. Miss Lona pertanyaannya Iya, bagus iya. nih, dapat Tuh ya, gift ya. jangan Miss. cuma ya Aku dong jadi yang dapat gift. pertanyaannya dapat gift ya. Siap. Terus jadi itu tadi ya. begitu dari feedback itu tuh akan ketahuan ya, feedback akan ketahuan kita kurangnya di mana gitu kan. Nah terus pernah nggak dalam kita ngajar sesuatu terus kita berhenti, atau jangan-jangan memang kita kurang bisa ngembanginnya gitu. Jadi ada dua kemungkinan gitu kan. Kayak sekarang nih saya punya lagi coba ngembangin kemampuan nulis yang sedikit populer lah gitu. Cuman kayaknya sih dari feedback belum terlalu banyak ya dibandingkan dengan video, dibandingkan dengan live langsung gitu. Jadi lagi melatih gimana cara menyampaikan sesuatu pakai tulisan sih. Dan kayaknya belum waktunya buat give up lah. Oke. Gitu sih. Jadi poinnya penting banget tuh, pentingnya Pak ya. feedback kayak gitu ya. Berarti cobain terus ya, cobain, Betul. jangan Yes. minder ya. Ada Mungkin feedback ketertarikan. hari ini feedbacknya masih mungkin belum terlalu bagus ya, tapi karena kita berusaha feedback di kemudian hari bikin kita jadi lebih pede gitu ya, karena kita udah terus kembangin gitu. Ya, betul. Berarti ketertarikan tuh modal Kayak awal ini ada banget satu ya. contoh ya, kemarin tuh tertarik tuh hanya awal ya, ketertarikan tuh hanya modal awal, sisanya harus mau dapat feedback, harus mau makin baik sih. Kayak kemarin tuh ada satu YouTuber yang follow ya, ini dia bilang gini, banyak yang nanya ke dia gimana sih jadi YouTuber yang bagus, terus dia bilang untuk jadi YouTuber yang bagus itu mesti bikin konten sampai 100 konten gitu. Jadi batasnya adalah 100 konten. Jadi kalau sampai 100 konten itu masih nggak sanggup, ya kayaknya nggak akan pernah bisa jadi YouTuber yang bagus. Jadi dia bilang 100 konten itu adalah ya udah pokoknya 100 konten ala kadarnya boleh, nanti kita dapat feedback. Pokoknya sampai 100 kita bisa jadi makin baik sih. Nah, kebanyakan menyerah di 5, menyerah di 10 gitu ya, atau menyerah di 15. Kayaknya semua orang-orang yang ahli juga kayak gitu kan. Kayak misalnya pengen jadi pemain bola nih, tapi wah kayaknya cuma awal-awal doang asiknya gitu. Begitu latihan nggak mau kan. Tapi kalau nanya sama mereka yang punya profesi di situ, yang potensinya dikembangin, mereka pasti akan bilang bahwa ini kayaknya lu terlalu cepat menyerah gitu. Jadi ya nanti akan ada penghalang di situ karena kita terlalu cepat buat nyerah, kita terlalu cepat buat pindah, padahal kayaknya belum lama di situ sih. Mungkin istilah milenial sekarang tuh ya, kan mereka suka mager tuh ya, suka kayak sebenarnya apa ya, mungkin bisa berpacu tapi kayak aduh males banget, aduh apaan sih Tarden. Ini gimana 173 orang, bener nggak kata Miss? Aduh ntar aja lah, aduh mager banget nih, aduh. Nah itu mungkin itu kadang-kadang jadi penghalang juga kali ya Pak Kris ya, buat anak-anak milenial zaman sekarang untuk punya mental yang tough gitu kan. Betul. Lagi sekarang ya, buat mager tuh besar banget. Iya betul. Iya. Padahal ini waktu-waktunya yang pas buat menggali potensi gitu kan. Berarti kalau sebenarnya makin baik lah. Kalau dalam perjalanannya Pak Kris ada nggak maksudnya penghalang apa sih yang mungkin dulu pernah Pak Kris alamin sampai pokoknya penghalang dalam Pak Kris ngembangin potensi Pak Kris sampai jadi seperti sekarang ini gitu. Atau sebelumnya Pak Kris mau cerita dulu nih, punya tips-tips atau gimana untuk ngembangin? Iya, kalau tadi sih tentang paling di penghalang dulu ya. Penghalang itu lumayan banyak sih, dan pasti penghalang itu distraksi ya. Distraksi itu kayak sesuatu yang bikin perhatian kita jadi teralih kan. Karena menurut gue sih gini, siapa kita itu ditentukan juga oleh apa yang kita perhatikan gitu. Kalau kita merhatiin sesuatu, maka itu akan jadi diri kita kan. Karena kebanyakan mungkin sekarang tuh banyak ya, mahasiswaku juga sama sih, karena mungkin waktunya jadi tiba-tiba kosong gitu kan. Begitu pas tiba-tiba kosong ya mereka jadi perhatian sama yang lain, kayak main game, kayak nonton gitu kan. Ya akhirnya jadi gamers gitu kan lama-lama kan. Terus akhirnya nggak kuliah dan sebagainya gitu. Jadi perhatian itu merupakan satu sumber daya sekarang. Nah, saya punya banyak
penghalang sih, perhatian, distraksi ya. Contohnya waktu dulu sekolah di Eropa tuh misalnya, ya waktu pas di Eropa ya, waktu pas di Prancis itu banyak penghalangnya. Penghalangnya adalah ketika dapat beasiswa tuh kan duit gede kan. Dan itu sebenarnya banyak yang ngajakin buat keliling-keliling gitu. Dekat-dekat Jadi lagi ya. ada banyak distraksi kayak misalnya yuk cabut yuk kita tur Eropa gitu ya. Padahal riset lagi perlunya nih buat dapat perhatian gitu. Jadi distraksi itu sih. Pilihannya ya, berat kayak ya. Sekarang nih, bener kayak sekarang nih ya contohnya ya kayak selama sebulan atau ini udah minggu kelima work from home ini distraksinya banyak. Mulai dari nonton YouTube, mulai dari nonton YouTube, mulai dari di handphone gitu kan. Akhirnya sekarang punya disiplinnya adalah begitu bangun maka saya nggak akan ngecek handphone sampai jam 9 dan harus melakukan sesuatu yang produktif dulu dari jam bangun mungkin 6:30 atau jam 7 sampai jam 9 sih. Kayak hari ini tuh ya beresin sesuatu, terus begitu selesai ada perasaan wah kayaknya gue udah melakukan sesuatu nih ya. Akhirnya baru gue jam 9 lihat handphone sih. Nah ini baru jalan seminggu dan kayaknya ini percobaan yang cukup berhasil lah gitu. Jadi itu distraksi ya buat penghalangnya gitu. Terus penghalang lainnya tuh kayak banyak pilihan. Begitu banyak, apalagi anak milenial sekarang ya kayak anak member juga kayaknya pilihan banyak gitu. Mau jadi YouTuber gampang gitu kan, mau bikin podcast gampang, tinggal ke Anchor terus jadi kan. Atau misalnya nanti kalau udah SMA juga akan begitu banyak pilihan, ikut ekskul apa, terus ikut apa gitu ya. Nah saking banyaknya pilihan kita jadi nggak fokus sih. Jadi menurutku sebelum kita memilih sesuatu harus dilihat dulu nih apakah saya benar-benar pengen ngembangin di sini, lalu nanti akan keluar biaya, orang tua akan ngelesin mungkin ya, akan keluar waktu juga gitu. Jadi mesti selektif ya, itu karena banyak pilihan gitu. Terus yang ketiga lucu juga ya, jangan ngembangin potensi nunggu sampai semuanya sempurna gitu. Jadi jangan nunggu sampai semuanya ada gitu kan. Jadi prinsipku sih mulai dengan apa yang ada lah. Jadi jangan ada yang bilang kayak aduh pengen jadi apa gitu ya, pengen ikut lomba apa gitu, tapi kayaknya nggak punya ini deh, akhirnya nggak jadi gitu. Padahal cuma gara-gara sesuatu yang sebenarnya jangan jadi penghalang kita sih. Gitu sih. Jadi ya harus mau banyak nyoba gitu. Oke. Nah, Pak Kris ini sebenarnya ada momen sih nih seperti yang diutarakan oleh Jason Sebastian. Jadi memang benar, ini kan pernah momen kelas 9 itu kan nggak boleh ikut lomba-lomba, bukan karena sekolah mau batasin potensinya ya, cuman kan momennya tuh karena mereka mau waktunya aja. Iya. Jadi apakah itu juga termasuk distraksi atau gimana menurut Pak Kris biar clear nih buat atlet-atlet basket kita, nanti mereka sakit hati sampai SMA. Kelas 9 semester 2 ya. buat kayak ya misalnya gini, lagi kelas 9 ya, terus semester 1, semester 2 terus ikut lomba, itu merupakan sebuah distraksi sih. Jadi ini mesti paham juga ya kayak anak ini dan ini baru ada satu buku yang gue baca juga gitu. Sebelum kita habis-habisan di satu potensi ya, habis-habisan tuh kayak habis-habisan nih, kayak mungkin banyak juga mahasiswaku kayak mau habis-habisan nih, kuliah berhenti, terus mau buka bengkel, kuliah berhenti, mau buka kafe gitu ya. Tanpa mereka pikir sebetulnya ada kewajiban dalam hal ini ya, namanya obligation itu kan. Ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan dulu sebelum mereka habis-habisan ngembangin potensi sih. Jadi menurutku ngembangin potensi itu mesti tahu juga momennya gitu, karena nggak semua momen diciptakan buat potensi kita kan. Kayak ada nih, kayak tadi kan ada bilang ada yang nggak boleh lomba ya iyalah kan, soalnya kan ini kan lagi kelas 9 ya kan, dan belum tahu kita UN bakal batal juga kan, toh pada akhirnya akan ada ujian sekolah juga sih. Jadi momen itu penting gitu. Jadi kita mesti tahu momen kapan kita harus ngembangin potensi yang mana, dan jangan sampai gara-gara kita ngembangin potensi akhirnya nggak jadi berkat buat orang lain juga. Oke. Well anyway juga rasanya selama lomba itu dari kelas 7-8 kan juga maksudnya pernah ada momennya juga sih Pak. Ya, jadi jangan maksudnya sampai kan maksudnya ya jangan sampai kita ngeluh karena nggak ada kesempatan, padahal ya kesempatan datang sama mereka yang siap dan pas di momennya yang pas gitu sih. Thank you Jess komennya. Yang lain kalau misalnya ada yang mau nanya juga boleh ya di chat ya. Ini ada nih. Ada tuh dari Gofriel. Dari Rivel. Dari Rivel.
Iya, kalau misalnya tahu potensi cuma nggak suka ngejalaninnya dan lebih suka bidang yang lain, itu gimana Pak? Kalau misalnya apa dia harus tetap coba ngembangin bidang lain tersebut atau tetap stay di potensi yang udah dia tahu sejak awal? Wah, ini pertanyaan bagus nih ya. Keren ya. Punya potensi tapi nggak suka. Go reveal. Jadi gini, ini pertanyaannya bagus ya. Kalau misalnya tahu potensi cuma nggak suka ngejalaninnya. Nah, sekarang saya mau bahas soal suka dan nggak suka ya. Ngembangin potensi itu nggak bisa cuma sekedar suka. Jadi gini, kalau kita cuma ngembangin potensi, terus cuma sekedar suka, ya kan? Nah, kita akan sampai di level yang sekedar hobi, sekedar suka, sekedar tampil gitu kan ya. Padahal ada di satu momen ketika waktu pas kita ngejalaninnya, oh ternyata susah juga nih gitu kan. Pada saat susah itu justru disitulah si kita punya potensi sedang di stretch gitu ya. Lagi di stretch itu lagi diapain ya? Lagi dikembangin gitu kan. Ibarat kayak orang lagi bodybuilding, lagi ke gym, dia lagi mau ngembangin otot, berarti kan ada rasa sakit. Dan orang-orang pasti nggak suka dengan rasa sakit itu. Padahal rasa sakit itu adalah hal yang penting gitu ya. Jadi ini kalau kita cuma sekedar tahu potensi, terus cuma sekedar apa ya, kayak pengen suka aja gitu ya. Pada saat kita cuma sekedar suka doang, ya kita cuma sampai level yang disebut di salah satu buku yang ku baca tuh acceptable gitu, acceptable level. Ya udah cuma bisa doang kan. Tapi akhirnya kita jadi berhenti di situ gitu ya. Jadi nggak bisa cuma modal suka, karena pada dasarnya gini, untuk ngembangin potensi itu harus mau ngejalanin sesuatu yang nggak enjoyable gitu. Nggak enjoyable itu yang memang aduh kok gini-gini amat gitu ya, harus sampai level itu. Kalau nggak sih nggak akan bisa gitu sih. Ini pertanyaannya bagus ya. Pak Kris dulu waktu nggak ke distract banyak-banyak itu tuh berarti gimana tuh sampai Pak Kris tuh tetap bisa fokus di yaudah nih, ini memang potensi harus aku kembangin nih. Jadi gimana tuh cara menghilangkan distract itu semua tuh gimana tuh? Misalnya kayak mereka sekarang nih jangan mager-mager, jangan rebahan potensi, tapi juga jangan terlalu banyak. Iya gitu. Jadi caranya adalah ini mau nanti gue bahas juga sih soal bikin sistem ya. Jadi buat bikin sistem buat diri sendiri. Waktu itu karena diajakin buat pergi-pergian, akhirnya ya punya sistem. Sistemnya adalah satu, punya deadline buat kerjaan. Dalam hal ini nulis paper, penelitian dan sebagainya. Terus yang kedua harus punya sistem yang bikin kita jadi taat gitu loh. Kayak tadi kan saya sekarang punya sistem bahwa nggak ngecek handphone sampai jam 9 pagi. 9, gitu kan. okay. Dan itu mesti nggak bisa cuma sekedar nggak sekedar willpower, karena willpower itu bakal turun. Jadi kalau teman-teman di P4 ini cuma sekedar motivasi itu bakal turun. Karena kalau semua orang punya motivasi awal terus sukses, kayaknya semua orang bakal sukses kan. Padahal ceritanya nggak gitu, karena motivasi itu akan betul. Motivasi itu akan turun, dan gimana naikinnya lagi harus dipaksa sama sistem gitu kan. Jadi dulu punya sistem untuk punya deadline, terus sistemnya adalah untuk datang ke lab waktu itu jam 9, pulang jam 7 atau jam 8 malam. Nah, sistem itu yang bikin kita jadi fokus lagi. Begitu fokus lagi, datang godaan-godaan yang lain, ya itu jadi sebuah hal yang secondary gitu loh. Ya udah nanti aja kalau ada waktu kan, kalau pada saat libur atau gimana gitu sih. Berarti intinya tetap ya Pak ya, maksudnya semua orang juga bakal ngelaluin fase itu ya Pak ya. Maksudnya kayak punya potensi tapi ada momen mungkin nggak fokus atau ada momen males ngerjainnya. Iya. Berarti maksudnya semua pasti bakal dapat momen itu ya Pak ya. Betul, ada momen males, ada momen aduh ini apaan sih ya. Terus sama ada satu lagi momen dimana potensi kita kayak flat. Ngerti nggak? Jadi potensi itu kayak kok nggak ada kemajuan ya sekarang gitu ya. Nah itu yang hal yang jadi sebuah pilihan juga nih. Ini kayaknya gue mentok di sini. Padahal kayaknya enggak gitu loh. Karena gini, ini pengalamanku aja ya. Misalnya mulai ngomong di depan, terus jadi pembicara di mana-mana gitu ya. Ngerasain skill stuck itu adalah di ini tahun berapa sih? Sampai lupa. 2020 ya. Nah, ngerasa itu stuck itu di sekitar tahun 2018 pertengahan sampai 2019 pertengahan gitu. Karena ngerasa bahwa ya dari jadwal satu ya, apalagi kan ke Gading lagi gitu kan. Gading lagi gitu kan. Kalau Gading mulu ya. Ya kalau nggak ke P4, ke Smak 5, terus kan ke D6. Ya jadi ngerasa tuh kayak aduh cuma jadi sekedar dari jadwal ke jadwal, terus bikin skrip lagi, terus kayak gitu lagi. Ngerasa mentok kan. Sampai
di 2019 pertengahan atau menjelang akhir itu ngerasa bahwa oh ternyata yang mentok itu lagi membawa saya ke sebuah skill yang baru gitu. Jadi muncul PD yang baru, muncul skill yang baru, muncul jokes yang baru kan. Terus jokes yang baru muncul di tengah-tengah terus dicatat. Itu jadi kumpulan jokes yang nanti satu-satu dikeluarin gitu sih. Itu harus punya sistem kayak gitu. Paham. Ya, jadi ada namanya plateau. Plateau itu kayak flat gitu kan. Karena orang kalau potensi tuh gini, Jim lagi. Jadi setiap orang belajar awal tuh naiknya kurvanya gini, naik terhadap waktu ya. Jadi cepet banget dia untuk main gitu kan. Kayak bayangkanlah kita nggak pernah main tenis terus dikasih raket, terus dikasih bola, terus tembak gitu kan. Kayaknya gampang gitu. Jadi awalnya tuh bakal cepet, terus lama-lama itu bakal jadi flat. Kayak sekarang nih kurva COVID-19 di dunia kan udah mulai agak flat dikit gitu ya. Ada dikit gitu. Terus flatnya tuh kerasa lama sampai kita latihan terus sampai akhirnya naik. Nah pada saat momen itu kebanyakan orang nyerah gitu. Jadi sebelum momen dari flat naik kebanyakan orang udahlah gue berhenti aja gitu. Padahal dikit lagi dia bisa dapet skill yang baru gitu sih. Jadi itu konsisten tadi ya, ciptakan sistem lalu mengkonsistenkan diri itu yang penting gitu Kak. Pak Chris ya. Jadi kayak fokus ya, harus fokus sama tujuan awal, komit gitu ya. Komit. Benar. Oke, buat kalian nih kalau misalnya ada pertanyaan boleh ketik lagi ya di kolom komentar. Nah, nanti kalau misalnya kayak tadi nih ada yang bagus dan menarik, nah kita bisa kasih gift. Nah, siapa tahu kalian mau ada saran mungkin mau apa? Kalau Miss mau apa? Tadi kan Miss pertanyaannya bagus nih Miss. Miss mau apa? Yang nanya tadi Jason sama itu, Sir. Siapa? Rivel ya? Rivel. Oke. Kalau Sir Jimmy udah tahu belum potensinya Sir Jimmy? Wow, pertanyaannya mendadak lah. Coba aja tanya anak-anak. Feedbacknya kan dari anak-anak tuh, coba aja tanya mereka. Oh iya benar. Kira-kira potensi Sir Jimmy apa? Nggak berani mereka. Tolong bisa ditulis di kolom komentar potensi saya apa. Kadang-kadang saya juga ini sih Pak, kalau misalnya ngomongin potensi, yang tadi dibilang kadang-kadang suka banyak hal, pengen nyoba semua hal gitu kan Pak. Cuman ya tadi seringnya nggak fokus dan kadang-kadang saya juga masih suka mikir kok ini bener nggak ya potensinya. Kadang-kadang itu suka ngerasa nggak pede, walaupun mungkin dari beberapa temen udah dapat feedback misal, oh lu oke kok di bagian gini, oh lu bagus kok begini segala macam. Cuman kadang-kadang kan ada beberapa orang juga kan Pak ya yang nggak pedean. Jadi mungkin feedback dari orang itu dia mikirnya kayak ini kayaknya nggak cocok deh. Jadi suka kadang-kadang gitu. Nah, Pak Chris pernah ngerasain hal kayak gitu juga nggak? Atau fine aja atau pas denger feedback dari orang, oh gue bagus sebagai CEO berarti gue harus lanjut. Nah kan ada beberapa juga nih Pak orang yang nggak pedean. Iya. Jadi awalnya sih dari feedback ya, pas orang feedback bilang ini kayaknya lu kurang ini gitu. Tapi kita mesti bedain antara feedback sama kritik yang GJ lah. Banyak yang kritik GJ kan bahwa ya lu jelek tuh, padahal cuma ngomong jelek doang kan. Tapi tanpa ada care buat ningkatin kemampuan kita sih. Jadi ada yang bilang waktu itu, lu kalau ngomong tuh jangan kecepetan. Waktu pas awal-awal kan kalau ngomong kadang sampai sekarang sih masih kayak terlalu cepat ngomongnya gitu. Jangan kecepetan. Waktu itu ngomong sama jemaat umum kan, ada lansia, ada apa gitu. Mereka sampai, ini orang ngomong apa gitu, cepet banget kan. Terus dikasih tahu ngomongnya jangan terlalu cepat, terus semuanya gitu kan. Terus tadi yang Sir Jamie bilang bahwa gue bener nggak sih ada di potensi ini. Nah saya punya tips nih, tipsnya simple ya. Simpelnya bahwa cobain satu potensi, terus kasih jangka waktu gitu. Kasih jangka waktu sekitar ya katakanlah 2-3 bulan lah di potensi itu gitu. Jadi begitu beres 2-3 bulan baru dievaluasi sama diri sendiri. Ya kan? Gimana? Evaluasi diri, oke. Iya, jadi Sir Jimmy misalnya, gue pengen nyobain jadi podcaster nih. Cobain dulu aja 3 bulan gitu kan. Terus minta feedback dari orang-orang gitu kan. Nanti akan tahu gitu. Jadi jangan sampai cuma sekedar nyoba terus kayaknya enggak nih, tapi kasih jangka waktu lah. Let's say 3 bulan. Benar banget, Sir. Seringnya kayak begitu, Sir. Ya, betul. Dan harus kayak tadi YouTuber berarti Pak ya? Harus 100 podcast dulu ya bisa. Ya, 100 konten dulu baru bakal kebiasaan. Tapi itulah manfaat di penabur ya.
tough itu kan dapatnya waktu di penabur tuh. Jadi Iyo, nggak PR-nya bakal banyak. Wah, nggak bakal menyerah sebelum sampai di tujuan. Jadi Sir iya. Jimmy gimana? Apakah Pantang podcast sebelum besok udah padam. bisa kita dengar? Ini katanya saya potensinya ngegibah, Sir, dengerin gibahan. Itu termasuk Oh, potensi. itu potensi loh. Potensi Maksudnya tuh menjadi potensinya pendengar yang baik. nggak banyak orang mau jadi active listener kan ya. Betul. Nggak banyak orang yang banyaknya orang kayak pengen buru-buru ngomong karena nungguin orang lawan bicaranya selesai bicara gitu kan. Jadi ya cuman ya oke. Wah, itu kemampuan yang keren tuh ya. Nah, bisa tuh dikembangin Sir Jimmy. Mulai diseriusin. Boleh diseriusin, siap. Oke, yang lain nggak ada pertanyaan nih anak-anakku. 180 orang. Wah, yang ada ngerosting nih, Sir Ini Jimmy. banyak juga ya, 183 ya. Iya, 183. Ya, 183. Apakah ada pertanyaan atau kalian punya Vincent lagi mikir atau pernah Oh, lagi kalian mikir. Selena baru bangun jam berapa, saya? Ada ini deh, cerita ini deh, waktu pas ngembangin yang public speaking ini kan. Oh ya, Jadi boleh. ngembanginnya itu mulai dari jokes ya. Jadi nyari jokes, terus ngelihat salah satu tipsnya sih tadi Sir Jimmy nanya soal tips ya. Lihat potensi kita, siapa yang udah bagus di situ, terus kita ikutin orangnya, kita follow, terus kita tanya sama dia, kita tonton YouTube-nya kalau dia punya YouTube, kita liatin apa yang bikin dia bagus, terus begitu pas dia bagusnya kayak apa, terus kita turunin sampai kitanya bisa ngelakuin apa yang dia lakuin gitu, entah itu latihan, entah itu apa gitu kan. Sempat sih waktu pas di public speaking ini ngelatih ngomong lebih lambat, terus ngelatih slide-nya lebih jelas, terus ngelatih aksi panggung ya, karena sekarang lagi ngelatih aksi panggung, gimana megang mic, gimana buat ngomongnya engage sama orang gitu kan, terus sama ya itu sih, jadi mesti dari satu potensi itu lihat orang yang lebih sukses, terus kita lihat dia punya skill apa yang bisa kita atau sikap apa yang bisa kita ikutin kan. Pada saat kita bisa ikutin, akhirnya ya kita jadi tahu nih untuk jadi sampai level dia itu harus kayak apa gitu sih. Oke, itu tips dari Pak Kris ya. Ini yang lain nggak ada yang itu ya. Kayaknya mereka lancar-lancar aja ya jalan mendapatkan potensi mereka. Kayak mereka lancar-lancar aja. Miss dulu susah loh menemukan potensi Miss. Mengenal diri sendiri itu tidak segampang. Atau mungkin tidak segampang itu. Ya. Maksudnya kalau zaman Kenapa? nggak tahu sih ya. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin buat kita nyari potensi banyak cuman berharap sama feedback orang. Itu pun kalau pada mau ngasih feedback. Cuman mungkin kalau sekarang buat ngembanginnya itu banyak platform kali ya, Sir. Maksudnya kayak saya kemarin coba cari preparation buat belajar bahasa Inggris misalnya. Kalau zaman dulu kan kayaknya susah banget tuh, Sir, kalau pengen belajar. Kalau sekarang kan kalau buka laptop, cari, googling, udah tuh banyak yang ngasih gitu kan istilahnya. Mungkin itu juga. Ya, betul. Jadi sekarang juga begitu banyak akses kayak gitu tuh, ya ini kita bisa dapetin informasi, dapetin pelatihan dari manapun dengan cepat gitu. Itu bagusnya. Cuma jeleknya saking banyaknya kita jadi nggak fokus, pindah-pindah gitu. Benar. Oke, kayak ini pernah ada nggak kayak gini deh? Ada pertanyaan nggak dulu? Mana? Ini ada dari Tania nih Pak Kris. Nah dia benar sih, tadi sempat aku juga kepikiran, kadang-kadang kan orang tua kan anak-anak kelas 9 kan kadang-kadang kan masih di bawah itunya orang tua ya. Nih si Tania, aku tahu potensi aku, tapi papi suruh saya fokusin belajar dulu, dapat nilai bagus, baru boleh melakukan hal yang saya suka. Kalau kayak gitu gimana cara aku mau mengembangkan potensi aku? Oke, ini bagus pertanyaannya ya. Siapa nih? Tania. Tania. Jadi Tania mungkin begitu pas bilang nilai fokusnya belajar sampai dapat nilai bagus, mesti tanya sama papinya nih. Dan harus bikin perjanjian mungkin ya, kayak papi kayaknya aku potensinya di main musik. Let's say Tania ini suka main musik kan, tapi disuruh belajar terus, akhirnya nggak dikasih les musik, tapi ya bilang aja bahwa gimana kalau nilai matematikanya sampai nilai 75 terus boleh. Kalau gitu gimana gitu. Kayaknya itu akan papinya Tania ini akan bilang bahwa Tania ini kayaknya udah dewasa nih ya, udah bisa tanggung jawab. Ngajarin berani, ya bukan berani ngajarin sama orang tua, tapi orang tua juga harus tahu bahwa Tania ini juga bertanggung jawab gitu. Jadi mesti tahu nih nilai bagusnya sampai kayak gimana. Misalnya 80 deh. Begitu 80, nih udah 80 nih, boleh dong les musik misalnya, atau boleh dong les basket,
atau boleh dong buka YouTube channel terus beli mic kayak Sir Chris misalnya ya itulah macam-macam lah ya. Jadi Pokoknya ada kesepakatan. kayak ya intinya sih jangan lupa karena kalian masih SMP ya dan bentar lagi SMA gitu kan. Jangan lupa dengan kewajiban. Jadi jangan sekedar potensi gue kayaknya kayak ini. Jangan ngejarnya mati-matian, tapi coba dulu yang kecil, coba dulu yang sederhana, setia dalam perkara kecil dulu gitu ya. Terus kalau misalnya diminta dari orang tua pertanggungjawaban ya udah bilang aja ini nilainya udah bagus nih gitu. Jadi jangan sampai, karena banyak anak juga yang karena nilainya jelek terus dia mau ngejar yang lain ya kan, terus orang tuanya juga acuh tak acuh, akhirnya dua-duanya jadi nggak dapet, akademik nggak dapet, terus hobi juga akhirnya cuman udahlah udah beli semuanya taunya nggak jadi juga kan. Jadi kayaknya kayak gitu ya. Ini buat Tania nih, pertanyaannya bagus juga. Intinya tetap tahu ini apa sih namanya, prioritasnya dan tanggung jawabnya juga ya. Jangan sampai ngembangin potensi dijadiin alasan kita ninggalin kewajiban kita gitu ya Pak ya. Iya betul, jangan sampai kayak gitu sih. Nah ini ada lagi nih Pak, tadi si Rivel kan nanya, terus kalau misalnya kita dengerin feedback, kita tahu dari mana misalnya itu feedbacknya benar atau sebenarnya bohong, yang penting biar nyenengin hati kita doang, atau mungkin biar nggak ditanya-tanya lagi kali gitu. Oke. Mungkin Bapak punya Jadi pengalaman. Rivel ini pengalamannya gini, harus minta feedback sama orang yang bisa kita percaya. Teman dekat misalnya. Teman dekat kita kan atau sahabat kita gitu. Saya punya satu teman dekat, beberapa teman dekat gitu ya, dan waktu bikin konten sesuatu, aku minta mereka buat review gitu. Dan di situ mereka kasih feedback yang benar-benar honest gitu kan. Jadi karena kita punya sama-sama temenan, udah lama temenan, terus pengen sama-sama makin baik, jadinya saling kasih feedback sih. Jadi buat pertanyaan Rivelnya juga bagus juga. Misalnya orang feedbacknya bohong karena kasihan gimana, nah itu mesti kasih tahu sama dia di awal bahwa lu kasih feedback yang jujur dong. Kalau lu mengasihi gue dan pengen gue jadi makin baik, lu kasih feedback yang jujur. Jadi gue bisa meningkatkan diri. Harus berani ngomong kayak gitu. Harus kredibel juga berarti temennya ya. Jadi harus cari komunitas yang benar. Komunitasnya juga harus benar. Pak Kris, aku pernah. Jangan cari komunitas yang yes man. Iya benar, Pak Kris. Gimana? Aku pernah itu ya, kalau misalnya kita punya tulisan atau kita punya apa gitu. Misalnya nulis buku atau apa gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik tuh katanya kita bahkan harus ngasih ke orang yang gak suka sama kita. Jadi supaya bisa lebih maksimal itu katanya kasihlah ke orang yang gak suka kita biar nanti dia habis-habisan hajar kita. Cuman kan tadi balik lagi Pak Kris kan di awal-awal bilang harus bedain juga ya mana masukan yang kritik tidak membangun sama yang masukan yang memang murni membangun kita gitu ya. Betul. Jadi makanya apakah tadi, balik lagi ke diri kita gitu kali ya? Iya. Atau bahkan tadi ke stranger aja Pak. Ke stranger ya bisa juga ya. Lebih ini nggak sih Pak? Lebih apa namanya? Ya tadi nggak ada apa ya bahasanya? Nggak ada yang menyenangkan hati gitu ya. Tapi maksudnya lebih netral gitu. Ya stranger juga bukan berarti dia netral juga ya. Bisa juga stranger kayak cuman karena dia sirik, kok dia bisa, kok nggak bisa gitu. Akhirnya ya sekedar doang sih. Menurut gua feedback paling jujur itu adalah dari teman dekat yang memang sudah punya perjanjian darah gitu ya, perjanjian darah bahwa pengen makin baik gitu kan. Jadi bisa kasih kritik yang benar-benar membangun sih. Kayak gitu sih. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak Kris. Relasi penting kan? Ya karena itu juga ya, bukan cuma potensi. Benar. Ada pertanyaan Pak, kira-kira sampai usia berapa seseorang bisa ngembangin potensinya Pak? Sampai dia dipanggil Bapak di surga itu masih bisa. Sepanjang garis kehidupan itu tetap potensi itu bisa digali, bisa dikembangkan ya. Bisa, karena ya menurutku sih nggak akan ada habisnya lah, akan selalu ada kita nemu satu potensi yang baru dan kita nggak tahu itu ternyata udah Tuhan kasih gitu. Jadi kayaknya sih sampai usia berapa seseorang bisa mengembangkan potensinya ya sampai dia sepanjang garis kehidupan gitu. Tapi ada catatan nih, misalnya buat musik ya, musik itu lebih baik kalau dia start early gitu. Jadi untuk musik itu ada satu buku yang bilang tentang expert performance. Buat musik itu selalu di usia yang lebih muda. Kayak Mozart tuh usia 4 tahun dia udah bisa konser by the way. Dia udah kenal dengan ya bapaknya karena main musik terus kan. Kayak pecatur hebat itu dia nggak akan bisa jadi sukses kalau dia mulai di atas umur 12 tahun gitu. Jadi pada saat kita muda nih ya, ini kayak otaknya masih berdenyut baik nih, dikasih sesuatu tuh nempel cepet gitu ya, telinga juga masih bagus gitu. Nah usia
kalian SMP ini masih bisa dikembangin gitu. Tapi misalnya gini, pengen ngembangin basket gitu ya, tapi punya postur yang nggak pas gitu. Nah itu akan punya hambatan tersendiri. Bukan yang nggak bisa, tapi karena posturnya nggak dilatih sejak kalian kecil, jadi sulit gitu kan. Terus suara misalnya, kalau nggak dilatih dari kecil, baru sekarang mau nyoba, udah terlalu kebentuk gitu. Jadi ada beberapa potensi yang memang punya syarat perkembangan gitu. Kayak misalnya kayak saya gitu ya, usia udah mau 34 nih, terus pengen jadi pesenam gitu, kayak gym pesenam, wah salto olimpik atau jadi ya kayang-kayang, atau jadi apa tuh yang ada di ice skating gitu ya, yang ada patah tulang kan. Maksudnya bukan iya, maksudnya kan harus dilihat dulu potensinya kayak apa, lalu kita tahu usia berapa saya harus masuk di situ. Tapi kayak potensi nulis, potensi ngomong, potensi jadi berkat lewat suara, lewat apapun, kayaknya sampai kapanpun kita bisa ngembangin potensinya. Jadi buat Debbie ini sampai usia berapa tuh tergantung potensinya. Ada yang harus dari muda, ada yang kapanpun juga bisa gitu loh. Jadi tergantung potensinya ya. Oke, mantap. Tuh ada lagi pertanyaan dari Nathan ya. Nathan, Iya, Nathan. Kalau ada potensi yang disukai tapi ada kemungkinan terjadi kegagalan, pantas diincar nggak? Waduh, udah mikir gagal. Nah, ini tuh kemungkinan gagal itu yang nilai siapa? Jadi kan ini buat Nathan juga, yang nilai kemungkinan gagal itu siapa? Ya kita sebenarnya sih. Kita adalah kritikus yang paling kejam sebenarnya, diri kita sendiri. Benar. Menurutku ya. Jadi kayak setuju, Pak. Kayak apa ya? Kayak ya baru nyobain rekam podcast, baru nyobain buat bikin kuliah online gitu. Terus ngedenger suara sendiri kayak, ih kok jijik banget gitu, suara gue gitu banget gitu. Akhirnya tuh kayak, apakah lagi flu, apakah lagi apa? Ternyata enggak juga gitu. Ternyata ya kita adalah apa ya, yang bikin kita nggak bersinar sebenarnya bukan orang lain, kayaknya diri kita sendiri juga sih. Yang bilang bahwa kita nggak cukup baik, kita nggak cukup ini gitu. Jadi buat Nathan ini, apakah ada kemungkinan buat gagal itu kata siapa? Kalau kata diri sendiri kayaknya bahaya juga sih. Ya kan, bisa juga karena kata orang lain bakal gagal, tapi ya kata siapa gitu, kayaknya sebelum dicoba nggak akan tahu sih. Kalah sebelum berperang gitu, Pak ya. Kalah sebelum Kemarin, berperang. Pernah denger juga nih Pak di podcastnya 30 Days of Lunch. Jadi ada kayak pokoknya iTech gitulah, pokoknya Pak, YouTuber teknologi, dia bilang intinya, kalau kita sudah merencanakan gagal ya pasti akan gagal, makanya jangan pernah merencanakan sesuatu untuk gagal. Betul. Ada kutipan gini nih dari temanku nih, dia bilang gini, kemungkinan kita itu cuma 2, kalau nggak sukses ya belajar, jadi nggak ada kemungkinan gagal. Ya either lu sukses atau lu belajar, bukan gagal. Jadi nggak ada yang namanya gagal, yang ada malah belajar lah. Kalau gagal berhenti gitu kali. Kalau belajar ya? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan gitu kali ya. Jadi kalau udah mikir gagal dari awal, ya udah bakal gagal gitu kan. Kayak gini lah, misalnya kayak ini kan istriku lagi hamil nih, terus nanti kalau udah punya anak tuh kan dia kan belajar jalan ya, terus dia gagal sekali gitu, terus apakah bilang, ih lu bakal gagal, nggak akan bisa jalan terus, kan enggak juga kan. Itu kan dia belajar bahwa oke, gini tuh melangkah gitu. Oke. Iya. Buat Nathan dicoba dulu aja kali Pak ya. Iya benar. Dicoba dulu, tapi ada catatan. Yang dipertaruhkan apa gitu. Jadi jangan sampai bilang gini, wah kata Pak Kris nggak akan mungkin gagal nih. Kalau gitu gue berhenti sekolah, gue jadi YouTuber. Dilihat dulu harganya, ya. Jadi selalu ada harganya gitu. Makanya suka lupa nih. Mulai dengan hal yang kecil sih, mulai dari hal yang kecil. Kayak tadi yang nanya soal papinya yang ini ya tadi ya. Papinya yang seperti membatasi ya. Coba dulu hal yang kecil tadi. Gitu kan. Ya begitu potensimu udah dicoba nih Tania, dicoba. Terus orang lain dapat feedback, terus bapaknya kayak, ih mana gue bisa juga ya. Terus kayaknya bangga juga nih. Ya udah deh, mungkin lebih didorong buat ngejar di potensi itu gitu. Jadi bukan sekedar membabi buta berani, tapi harus tahu harganya apa gitu. Jangan sampai kita ngorbanin sesuatu yang sebenarnya udah Tuhan kasih, terus kita nggak tanggung jawab karena sekedar kayaknya gue bisa, terus gue nggak akan mungkin gagal, itu kata siapa gitu kan. Jadi pada kadar yang tepat gitu. Makanya butuh banget relasi ya kayak gini nih apa ya, maksudnya kita terus tanya juga feedback, terus banyak sharing, banyak discuss, jadi biar punya banyak insight ya Pak ya. Ya betul. Oke, ini ada lagi dari Selena. Dia tanya, apakah potensi diri bisa hilang sewaktu-waktu? Oh, ini menurutku potensi itu nggak hilang. Jadi
di Alkitab lah ya, cerita di Alkitab tuh yang satu yang ada menurutku gini, potensi yang talenta itu yang ada tuh dikasih sama orang kesempatannya gitu. Tahu ini kan yang perumpamaan talenta ya kan, ada 3 orang tuh ya. Oh ya. 5, kasih 5, kasih 2, kasih 1 kan. Nah, sebelum jawab pertanyaannya Selena ini, di situ tuh saya belajar gini, bukan masalah seberapa banyak hal yang kita punya, tapi seberapa hebat kita mengelola apa yang kita punya. Itu quotes yang bagus tuh. Jadi bukan berarti dapat 5 terus bisa ngembangin, enggak juga. Itu kebetulan aja yang 5 bisa jadi 10 kan. Yang 2 bisa jadi 4 gitu. Dan enggak ada perbedaan di antara 5 jadi 10 dan 2 jadi 4. Tuhan, si Tuhan itu sama-sama bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Sama-sama bilangnya sama gitu. Karena yang dinilai adalah kemampuan untuk mengelola 5 jadi 10 dan 2 jadi 4 gitu. Berlipat 2 itu yang dinilai gitu. Bukan tentang 10-nya atau bukan tentang 4-nya gitu kan. Jadi bukan tentang seberapa banyak potensi yang kalian punya, tapi atau saya punya, tapi tentang seberapa banyak potensi yang jadi sesuatu hal yang bernilai buat orang lain sih gitu. Nah, yang satu talenta itu kan ceritanya kan diambil kan, terus dikasih sama yang 10 kan. Iya nggak? Iya. Kan ceritanya gitu kan. Tapi kan potensi buat ngembanginnya nggak pernah diambil, ngerti nggak? Talentanya diambil kan, kesempatannya diambil gitu loh. Jadi buat pertanyaannya Selena ini, potensi diri itu buat menurut saya nggak pernah hilang. Yang hilang itu adalah kesempatannya, karena diambil sama orang yang jauh lebih setia daripada kita, ngerti nggak? Jadi potensinya sih nggak akan hilang, hanya kesempatannya aja yang diambil sama orang lain, dikasih ke orang lain gitu. Itu sih pelajaran penting yang ku dapat dari cerita perumpamaan itu ya. Jadi potensinya nggak hilang, yang hilang tuh kesempatannya gitu. Karena kayak nggak sih bahwa kenapa ya orang yang makin sibuk justru dia punya kesempatan makin besar gitu. Orang yang makin sibuk, kenapa kok dia talentanya makin berkembang gitu? Kenapa kok gua yang biasa-biasa nggak pernah dikasih? Ya karena aturannya kayak gitu. Siapa yang setia akan diberikan lebih gitu. Bukan siapa yang berpotensi banyak ya. Karena potensi itu nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak ngembanginnya sih. Gitu sih menurutku. Benar. Mau sebanyak apapun potensi, kalau kita nggak ada usaha, nggak ada kerja keras, bakal ini ya Pak ya. Iya, jadi yang sama hilang orang itu yang kerja keras ya. Iya, yang hilang itu adalah kesempatan. Jadi misalnya melatih diri dulu nih dengan setia mengerjakan tugas-tugas sekolah. Betul. Iya, semua dimulai itu kan dari yang kecil perkara-perkara kok. kecil kan ya, perkara-perkara Disiplin, kecil. ya. Nah, nanti perkara yang lebih besar akan ditambahkan. Waktu pumping di kelas 9 kan gitu kan. Iya, waktu kelas 9 kan aku bilang gitu. Kalau kita nggak serius sama kalau kita nggak serius sama hal yang nggak beresiko, kita nggak akan ada jaminan untuk serius sama sesuatu hal yang beresiko gitu loh. Ya, jadi kalian nggak akan pernah tahu dengan hal yang sederhana kalian kerjain, nanti itu Tuhan siapkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Karena kita setia sama yang kita kerjain sekarang gitu sih. Oke. Ada lagi yang lain pertanyaan? Mungkin Pak Kris punya perbendaharaan jokes yang baru mungkin Pak? Nggak ada Ini udah sebulan nggak nambah stok. Nggak nambah ya, jadi masih Suzuki sama Honda. Kawasaki ya, si Kawasaki. Iya. Jadi gitu sih. Terus jadi pelajarin orang-orang, terus tekun, nggak gampang pindah gitu kan. Sama bikin sistem lah gitu. Sama ini Pak, kan mereka nanti di SMA udah banyak yang ini kan Pak, udah banyak yang daftar, udah tahu nih Pak IPA, IPS dan segala macam. Itu menurut Bapak nih, kan nanti akan lanjutnya ke kuliah, ke penjurusan dan segala macam. Kalau disambungin sama potensi dan ngembangin potensi, gimana Pak? Maksudnya ini berpengaruh banget nggak sih dengan penjurusan ini, atau jadi makin terbatas nggak sih Pak kitanya? Sebenarnya jangan pernah membatasi diri sih, itu dulu ya. Lalu soal IPA dan IPS itu hanya sekedar membuka akses untuk kesempatan di bidang itu ada doang. Jadi insight saya gitu sih. Jadi bukan berarti wah gue udah di IPS nggak mungkin ke IPA nantinya, atau gue di IPA nggak mungkin ke IPS. Itu jadi membatasi diri. Tapi itu hanya sekedar buka akses. Sama kayak gini deh, kalian kita punya talenta buat main piano nih, terus dilesin sama orang tua. Itu nggak ada jaminan kita sukses di situ atau kita bakal terus-terusan di situ. Itu hanya buka akses. Kata kuncinya akses. Begitu ada akses, ya kita bukan berarti terbatas kan. Itu hanya bikin peluang kita lebih besar di bidang itu doang sih. Tentang akses ya. Jadi daripada nyari yang enggak sih, lihat aja sekarang punya akses apa aja. Internet salah satunya.
ini kan semua berlimpah internetnya kan, dan gue yakin sih di sekarang tuh orang pakai internet lebih gampang, aksesnya lebih banyak gitu, dan itu tanpa sadar membuka akses buat kita bisa belajar lebih banyak buat ngembangin potensi kita. Jadi jangan pernah remehin akses. Jadi balik lagi ke pertanyaan Sir Jimmy, itu IPA IPS itu cuma sekedar akses menurutku, bukan jadi sebuah definisi ya. Nggak ada definisi gitu. Jadi jangan sampai kita kayak mendefinisikan diri kita, membatasi diri kita sih. Gitu. Sip. Ada lagi Kai mau nanya? Selain Selena dan kawan-kawan, Kayla mungkin dengan potensi bernyanyinya yang wadidaw. Kalau Miss Ilona kira-kira lagi ngembangin apa nih Miss? Ada yang lagi dikembangin nggak Miss potensinya? Selama WFH ini mungkin dikembangin memasak. Masak. Iya, tapi bersih rumah ya. Bersih rumah, nyuci sendiri, tuh lumayan ya. Tapi sebenarnya kalau tadi ya sebenarnya aku juga tertarik ya sama yang Pak Kris bilang menulis ya, karena aku pernah baca di mana ya legitimasi kita tuh siapa yang pernah bilang dalam berita ya tuh apa ya lupa aku, legitimasi kita waktu kita udah nggak ada tuh ya di tulisan kita gitu. Kata-kata kita mungkin dilupain kan, tapi tulisan itu tuh akan kata-kata yang dicatat. Ya karya kita lah nggak akan dilupain. Iya benar, karya. Sesuatu hal yang keluar gitu. Oke. Yang lain ada lagi pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau request Sir, gift-nya ini aja Sir. Boba misalnya. Atau Mike Sir Chris misalnya atau apa. Oh, ini aset. Oh, itu aset. Oke. Atau kalau misalnya kalau udah nggak ada itu ya kita minta closing statement dari Pak Kris. Tapi apa yakin nih udah nggak ada yang kasih pertanyaan? Yakin nih. Mumpung masih kalian kan. Oh, tapi sebenarnya bisa juga sih ya. Pak Kris membuka kesempatan kan ya. Kalau misalnya anak-anak mau bertanya via DM mungkin gitu-gitu, membuka kesempatan kan ya. Instagram. Ya di sini Instagramnya aku tulis di sini ya. Boleh. Nah, udah beberapa ada yang add sih waktu dulu pumping. Nah itu Instagramnya Pak Kris. Oh itu Feli nanya tuh, jurusan yang kita ambil bisa nentuin pekerjaan kita nanti nggak? Ini yang tadi ya, jurusan IPS IPA itu maksudnya bisa. Kan pertanyaannya bisa atau enggak kan? Bisa. Tapi apakah harus? Misalnya Felicia kan ngomong gini, Sir, jurusan yang kita ambil bisa nentuin pekerjaan kita nantinya enggak? Bisa. Dan peluangnya lebih besar karena jurusannya udah di situ, terus nentuin pekerjaan jadinya lebih besar, ya kan? Linear, itu bisa doang. Dan balik lagi, itu jadi sebuah potensi, ya kan? Nah sekarang harus nggak? Ya enggak. Jawaban saya kalau diganti nih pertanyaannya, Sir, jurusan yang kita ambil harus menentukan pekerjaan kita nanti nggak? Ya enggak. Jadi bedakan antara bisa dan harus, gitu. Jadi balik lagi tadi balik ke akses. Ya, kita punya akses yang lebih terbuka, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngakses yang lain gitu kali Pak ya? Betul ya. Once akses kita ada di situ, kayak misalnya gini nih akses lain ya. Kita pengen jadi satu profesi nih, terus kita belajar di situ, ada akses namanya internet, ada akses namanya buku, terus kita punya akses nih sama orang yang udah hebat di situ, kita tahu emailnya, kita ketemu sama dia misalnya, kan jadi sebuah akses kan, dan akses itu jadi sesuatu hal yang berharga gitu. Jadi jangan take for granted akses yang kita punya sih. Jangan take for granted, mantap. Ya akses itu berharga karena once kita tahu ada aksesnya, kita bisa akses orang itu kan. Dan relasi nanya-nanya gitu. Juga nggak sih Pak? Betul. Itu nyambung sama relasi juga. Soalnya kan banyak yang bilang kan Pak, maksudnya kita hebat di akademik atau mungkin kita hebat di hal yang lain, cuman kalau nggak balance sama si relasi juga, rasanya jadi yang ngimbangin lah istilahnya gitu. Ya nggak ngimbangin lah, kecuali kita satu-satunya orang yang bisa di situ, maka kita nggak perlu relasi. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kayak sedemikian hebatnya kita sampai nggak butuh relasi, kayaknya sulit juga ya. Akan selalu ada orang yang lebih hebat, yang lebih punya relasi yang jauh lebih baik daripada kita gitu. Benar. Gimana nih Pak, ada yang tanya lagi nih, gimana caranya biar kita punya komunitas yang ngedukung? Cari komunitas itu. Jadi pertama tuh, ini komunitasnya yang gabung sama profesi atau komunitas doang? Kalau misalnya aku jawab dua-duanya deh ya. Komunitas yang mendukung kita tuh mulai dari teman sih. Jadi
bedakan antara berteman sama bergaul. Jadi kalau kita bergaul sama orang kan spend waktu lebih lama ya nggak? Dan kita mesti lihat teman kita ini kayak apa kan, layak nggak jadi sahabat gitu. Sahabat itu salah satu kriterianya gini sih. Sahabat komunitas yang baik itu lebih suka kejujuran yang menyakitkan daripada kebohongan yang menyenangkan. Jadi kejujuran yang menyakitkan kayak lu bikin kayak gini jelek banget, tapi memang jujur gitu. Biar kita jadi makin baik, ya kan? Nah, gimana punya komunitas yang mendukung ya cari komunitas itu, entah itu di gereja, entah itu di teman sesama P4 atau nanti naik ke Smart 5 gitu atau ke Smart yang lainnya gitu. Jadi cari dulu, terus caranya ya harus ini sih menurutku sih, jangan jadi orang yang cuma sekedar mau ikut terus nyaman doang ya. Jadi kita mesti ada timbal balik sama komunitas itu juga gitu. Gitu sih. Jadi ini juga bagus ya Pak ya, SMP kita istilahnya mencari relasi ya. Kan kita juga nggak tahu ya Pak ya, nanti setelah mereka lulus SMP, SMA atau kapan nanti waktu mereka dewasa mungkin ketemu lagi sama teman-teman SMP yang ya mungkin tadi balik lagi taruh ke relasi, ke pekerjaan mungkin, ke kuliah gitu kali Pak ya. Jadi ya, bisa betul dari sih. SMP ya relasi itu. Ya, jadi komunitas yang mendukung kayak pertanyaannya Brian ini, kitanya harus mau mendukung juga gitu. Jadi begitu diterima di satu komunitas ya jangan sekedar kita pengen sesuatu, tapi kita juga harus ngasih lah, minimal traktir mereka lah, minimal undang ke rumah lah gitu ya, minimal baru mau aku nanya gitu ya. Baru mau itu aku tanya gitu, karena dengan kita ngasih sesuatu kita dapat sesuatu juga sih. Bangun relasi tuh misalnya nih Pak Kris, ditentukan dari intensitas bertemu atau gimana sih? Maksudnya relasi sama orang kadang-kadang kan kalau zaman sekarang ya kayak apaan sih, so kenal so dekat apaan sih, nah gitu-gitu atau memang gimana sih? Padahal kan itu salah satu masa depan kan, kata Pak Kris, masa depan tentukan dari potensi yang kita kembangkan, relasi yang kita bangun. Nah gimana nih membangun relasi sama orang itu biar nggak dibilang itu sebenarnya bagian dari saya membangun relasi, bukan saya sok kenal so dekat. Nah itu gimana tuh? Ya ini juga topik kemarin yang cukup gue ngobrolin juga sama teman-teman di gereja kan. Jadi gimana caranya ya mulai dari hati dulu nih, kita tulus atau enggak gitu, atau memang cuma ada maunya gitu. Jadi bukan hanya sekedar gue mau berteman supaya gue makin baik gitu ya. Ada kepentingan, tapi memang ya gue pengen berteman aja gitu kan. Jadi mulai dari tulus, terus ya udah kita harus memberikan sesuatu di komunitas itu, kita kasih value, baru nanti ya kita akan mendapatkan value itu juga tanpa kita minta sih. Jadi itu caranya. Terus buat komunitas yang ada di potensi kita nih, misalnya pengen komunitas yang apa ya, komunitas para recording indie lah, kayak misalnya musik gitu ya. Kan itu kan selalu ada komunitas-komunitasnya kan ya. Jadi jangan pernah takut buat masuk di komunitas itu, dan jangan pernah takut dianggap newbie gitu, dianggap noob. Baru ya. Newbie ya. Ya padahal tuh komunitas itu gue yakin mereka pun berawal dari newbie juga kan. Newbie, betul. Jadi sering deh aku ketemu sama teman-teman di gereja yang ikut satu komunitas, dan mereka ngerasa bahwa gue kok merasa tidak direndahkan ya, ternyata gue didorong-dorong karena mereka pun ini si Koko dan Cici yang hebat-hebat ini dulunya juga sama selevel gue juga gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada komunitas yang sangat mengerikan gitu loh, kecuali komunitas yang nggak sehat ya, kayak komunitas yang tukang bully lah gitu ya, komunitas nyinyir lah, komunitas julid lah gitu ya. Jangan sampai kita di situ, karena nantinya nggak akan ada value-nya gitu sih. Betul. Penting banget ya punya komunitas yang membangun. Yes. Iya. Komunitas yang selalu berbagi energi positif, berbagi ya. Yes. Yep. Itu penting banget benar. Yes. Sama ada yang nanya, Sir, penting mana nih, potensi atau kemauan? Atau mereka sama-sama penting. Jadi kalau satu hilang, satunya juga pasti hilang. Oke, ini pertanyaan sangat fundamental ya. Jadi yang lebih penting mana, potensi atau kemauan? Potensi itu God's given, potensi itu Tuhan yang kasih. Jadi kita nggak usah mikirin itu terlalu banyak sih. Menurutku gimana kita ngembangin potensi itu. Jadi kalau suruh lebih penting mana, potensi atau kemauan, ya pasti kemauan lah, karena potensi kan udah punya ya. Kemauan orang nggak punya semua punya kemauan kan. Semua orang punya potensi, tapi semua orang nggak punya kemauan buat dan disiplin dan kerja keras buat ngembangin itu sih. Oke. Berarti sama-sama penting ya, Pak? Iya, sama-sama penting. Kemauan lebih penting karena ya potensi itu udah by product gitu. Kita lahir gitu ya, itu udah ada potensinya.
Iya, potensi buat orang, wih lucu banget gitu ya. Itu udah ada kok. Ya, tinggal kemauannya aja gitu. Oke. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Tuh, jadi pertanyaan yang kedua tuh dari Vincent. Atau mereka sama pentingnya, kalau satu hilang, satunya hilang Oh, juga, iya. ya enggak. Mm-mm. Kemauan Karena bisa hilang, potensi enggak? Potensi Iya, nggak mungkin hilang. menurutku potensi akan selalu ada. Oke. Ngembangin potensi yang mungkin kita jadi males-malesan. Tapi memang yang paling penting diketahui itu dulu ya Pak, maksudnya semua orang Tuhan udah kasih potensi, tinggal cara kita nyari sama kita ngembangin ya. Jadi maksudnya itu dulu yang di awal harus tahu. Kalau lu tuh punya potensi, Ya. cuman mungkin belum ketahuan aja kali, atau lu belum sadar gitu ya. Belum Ya, ketahuan betul, ataupun betul. udah ketahuan tapi nggak dikembangin. Atau nggak dikembangin. Iya. Terus sama relasi. Sepertinya sudah kah, Miss Milo, atau kita masih Iya. menunggu pertanyaan? Atau kita mungkin sambil, tapi rasanya udah enggak ya? Oh, ada tuh si siapa Ada nggak ini? sih potensi? Ada, Ren. Rain. Ren. Potensi yang butuh Ada digali nggak sih waktunya lama. potensi yang butuh digali waktunya lama? Ah, Digali Kalau apa potensi dikembangin waktunya nih? lama. Ya digali, dikembangin bebas lah. Kayaknya gali kan makin dalam ya. Kalau dikembangin makin meluas. Kayaknya itu hanya masalah di pembahasan aja sih. Cuman ada nggak potensi yang digali waktunya lama? Semua juga lama. Jadi potensi digali, pada saat digali kita sampai pada satu level tertentu gitu ya. Pada saat satu level tertentu ya akhirnya kita punya waktu yang terus-terusan buat menggali itu sih. Jadi waktunya lama atau enggak ya relatif ya. Kalau pengen cepet ya udah berarti skillnya potensinya cuma dikembangin sampai pada satu tahap tertentu gitu sih. Kalau makin lama, kasih waktu makin lama, terus kita tekun, ya nanti dia akan makin dalam dan makin hebat gitu sih. Oke. Oke, ini si Jason benar-benar ya. Kamu udah lapar ya? Maksimal Udah, sampai jam udah setengah maksimal sampai jam 12. 12. Udah harus masak Iya. ini juga. Udah harus masak, betul. Ya udah, kalau misalnya udah nggak ada lagi, masih ada nggak pertanyaan dari yang lain? Misal udah nggak ada, kita minta closing statement aja dari Pak Kris ya. Ya, jadi aku tulis dulu ya. Potential it's God's given, but to cultivate it is self-driven ya. Nah gitu. Itu Oke. closing statementnya ya. Sebelum mengakhiri semuanya ini, potensial itu Tuhan yang kasih, God's given. Tapi untuk mengembangkannya itu self-driven gitu ya. Oke. Nah, setelah closing statement, ada lagi pertanyaan yang lain. Oh, Vincent Anak-anak lagi. ini Itu memang bagus sih ajaib. pertanyaannya ya. Oh, Iya. sebelumnya ada Jessie tuh. Bikin meme termasuk potensi nggak? Wah, Kreativitas ini- itu Jessie. Jessie. Jessie, Yes, potensi Potensi memberikan roasting deh. pesan. Ya, Bikin memberikan meme. pesan. Yang penting bagus pesannya. Iya, Yang penting betul. buat yang Gitu. penting bagus. Yang penting dari meme itu orang belajar sesuatu ya. Jangan meme yang kayak cuman nyinyir ya. Nah tuh, Ya kayak kan Joshua bilang syaratnya toxic. kan value kan. Syaratnya kan ada value buat orang Betul, lain dan harus value-nya ada itu harus baik value. gitu. Iya. Oke. Itu ya closing statement dari Pak Kris ya. Potential is God's given, but to cultivate it is self-driven. Oke. Ada lagi Pak Kris yang mau disampaikan untuk anak-anak kita ini? Itu mungkin tadi juga ada pertanyaan terakhir tuh, kenapa kita ngebahas tentang potensi kalau lebih penting kemauan? Ya karena Iya, ada itu. teman-teman ya Vincent, teman-teman tuh mesti tahu potensi itu cara kerjanya kayak apa. Begitu tahu cara kerjanya kayak apa, nanti kan jadi masuk ke kemauan kan ya. Jadi maksudnya once kita tahu bahwa potensi itu Tuhan yang kasih dan gak mungkin juga bakal hilang juga, yang hilang adalah kesempatan. Maka begitu masuk ke kemauan, bukan hanya tentang kemauan kita mesti mau doang gitu kan, tapi mesti tahu bahwa potensi itu mesti sesuatu yang dikembangkan sih. Jadi sekedar mau juga nggak akan cukup lah. Kayak misalnya kalau semua orang sekedar mau, semua orang jadi hebat. Cuma sekedar mau kan. Harus bayar harga lah Pak, intinya ya Pak. Ada harga yang harus dibayar. Ada no pain no gain katanya gitu. Dan Iya, sebenarnya kenapa kita bahas potensi lebih ke tadi juga kan ada beberapa orang yang masih nggak pede kalau misalnya dia tuh nggak punya potensi, Tuhan tuh kayaknya nggak ngasih gue potensi. Mungkin dari situ juga kenapa kita masuknya di potensi dulu bahasnya. Gitu. Nah, Gitu ya, semoga setelah siang hari ini masih ada waktu kan kita WFH home learning, masih ada waktu di rumah. Nah,
kita gunain waktu sebijaksana mungkin gitu ya, untuk Oh, coba baik. menemukan apa potensi kita. By the way, Miss, kita juga mau ini penutup. Pak Kris kan tadi udah bilang nih. Nah, kita mau kasih minta tolong feedback dari kalian. Seperti tadi kan, Pak Kris bilang tuh kita butuh feedback juga. Nah, nanti kalian boleh isi. Di apa tadi saya mau ngomong apa ya? Form itu, kuesioner. Google Form, yes. Google Form. Sebentar Google Form. ya, saya cek dulu di mana linknya. Oh, ada nih, Sir Ini Ardi. lagi di presentation sama Sir Ardi. Sama Sir Ardi. Yes. Atau nanti disebar di grup Walas kali ya? Di grup Boleh. kelas. Boleh, Saya ini ketik ada deh. linknya kayaknya. Ya, ada Sir. Nanti Oh, tuh, kapan si lagi Pak Brian. Kris bisa online meeting si Brian. lagi? Kapan ya? Kapan ya? Pertanyaannya Brian cukup sulit. Iya, susah itu. Nanti bikin konten YouTube deh. Oh ya, tadi channel YouTube-nya Pak Kris udah kan ya? Iya. Ada tadi di chat itu ya, udah. Sementara belum diseriusin, mungkin mau diseriusin sekarang. Hmm. Ini terakhir tuh mau bikin tutorial game, ada satu game yang udah nyampe 500 jam aku mainin. Nah, tuh. Jadi udah masuk ke jam ke-500 terus, tapi bukan tentang gamenya sih. Aku lagi coba ngembangin gimana jelasin ke orang yang jelas sih. Jadi ini mungkin lagi potensi yang mau dicoba, jelasin sesuatu by online, tapi sesuatu yang ada interest di aku kan. Jadi lagi main gamenya udah lama sih, game ini udah sekitar tahun keempat lah main. Terus udah sekitar ya 500 jam, terus tapi lagi mau ngelatih gimana ngejelasin itu ke orang sih. Jadi bukan tentang ini gamenya bikin gimana gitu, enggak, tapi pengen nyoba gitu. Animal Crossing itu apa? Animal Crossing apaan coba? Kalau game aja langsung ini on semua. Oke deh, baiklah. Guys, jangan lupa ya isi di linknya. Ya itu ada gg.gg evaluasi before talk. Oke, nah nanti ditunggu. Paling gitu aja ya Pak Kris, tadi closing statementnya udah aja. Iya, nah udah. closing prayer-nya mungkin Sir Jimmy ya bisa okay, membawakan kita doa tutup. Tadi kan aku udah opening prayer-nya. Gitu ya. Oke, tapi kita ucapin terima kasih banyak dulu ya buat Pak Kris hari ini. Pak Terima kasih Kris. sudah hadir di P4 Talk. Nanti jadwalnya harus kita atur lagi bersama Pak Kris untuk mendapatkan jadwal Pak Kris lagi. Terima kasih banyak, dan untuk semuanya juga semoga kalian mendapat manfaat ya. Jangan lupa tadi pesan-pesan dari Pak Kris. Oke. Sir Jimmy. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini sampai dengan dari awal kami sudah Google Meet P4 Talk dari awal sampai sekarang, kami juga mau mengakhirinya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati Pak Christian sebagai pembicara kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati beliau, Engkau yang tambahkan lagi talentanya Tuhan Yesus, Engkau yang sertai keluarganya, pekerjaannya, dan apapun yang dilakukannya agar turut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan Tuhan Yesus Engkau juga memberkati kami agar Tuhan Yesus dengan P4 Talk ini kami lebih paham lagi terkait potensi yang Tuhan udah kasih buat kami. Biar Tuhan Yesus kami juga mau untuk ngembangin potensi yang Engkau kasih Tuhan Yesus, biar bisa bermanfaat dan berguna bagi kami dan bagi banyak orang Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kiranya Engkau yang sertai kami di sisa hari kami hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan benar-benar juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami juga, kesehatan kami, dan keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semua. Sehat-sehat ya. Sehat.